Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, wow. Seperti Bitcoin dan beberapa koin gila banget. Hari ini koreksinya cukup lumayan panjang ya. Sejak konflik semakin melebar ya, sehingga berdampak juga bagi market ya, bukan hanya market aset kripto aja tapi secara global ya, keseluruhan market hari ini atau dalam beberapa hari terakhir koreksinya cukup lumayan dalam banget gitu ya. Bahkan Bitcoin kemarin sempat satu di angka 98.000 dolar. Ih, gila. Apakah trennya masih turun? Karena kalau kita lihat area dukungannya itu ke 92.000 atau sebaliknya. Kita lihat aja nih ya. Jika kita lihat chart Bitcoin menggunakan time frame bulanan, pas kemarin harga 98.000, ini cukup lumayan turunnya drastis banget ya. Tapi kita lihat ya, dalam skenario dalam halving Bitcoin ini masih dalam satu jalur lah ya. Nah, kita lihat di halving Bitcoin yang kedua, yaitu di tahun 2016, garis panjang biru ini adalah pas terjadi halving Bitcoin. Nah, di sini dominan dampaknya setelah halving Bitcoin tersebut sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2017-nya ini ya. Bahkan ini puncak tertingginya pada saat itu di bulan kuartal keempat atau di akhir tahun ya 2017. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang ketiga tahun 2020, lagi-lagi dampak dari halving Bitcoin tersebut terjadi sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2021. Bahkan lagi-lagi juga terjadi di kuartal keempat ya, bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021. Bitcoin pada saat itu mencapai 68 ribuan dolar. Nah, kemudian di tahun selanjutnya terjadi koreksi, kemudian sideways dalam beberapa tahun hingga 2023. Mulai ke 2024 menuju halving Bitcoin mulai terjadi pemompaan yang oke juga ya. Kemudian di sini, nah krusialnya dampaknya itu diprediksikan ya tahun ini gitu ya, dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin ya, tahun 2025 ini ya sama seperti ditargetkan jika masuki kotak warna hijau ini, ditargetkan sih di kuartal keempat atau kuartal ketiga ya, karena di bulan besok Juli, Agustus, September itu sudah masuki kuartal ketiga, dan Oktober, November, Desember itu sudah di kuartal keempat. Makanya saya bilang manfaatkan, sebenarnya banyak banget tuh seperti beberapa whale, BlackRock, Fidelity, Grayscale, dan banyak banget yang melakukan entry di saat momen lagi koreksi ini gitu ya, meskipun konflik global sedang melebar gitu ya. Tapi kita lihat ya, sebelumnya kan ada antara Rusia dan Ukraina, kemudian terjadi koreksi ketika Bitcoin tembus ke 100 ribuan, kemudian koreksi hingga 70 ribuan ya, gara-gara konfliknya tersebut. Tapi pembalikan arah mereka ya cepat juga, trennya tetap oke gitu ya, meskipun ada berita yang nggak baik secara global, tapi tren Bitcoin, dampak setelah halving Bitcoin itu masih oke banget. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Pakai Bitget ini sejak tahun 2021, berarti sudah 4 tahun ya saya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak. Kenapa enak ya? Karena trade-nya 0% atau tanpa biaya. Kemudian atau setelah atau payudara juga bisa menggunakan peer to peer, jadi tanpa biaya juga. Dan enaknya lagi di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish, itu enak hingga puluh bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan ya ini khusus buat kalian semua. Kalian bisa dapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, dan banyak banget beberapa airdrop yang bisa kalian dapatkan. Cukup klik di link deskripsi video ini dari Bitget ya. Enak banget kan? Dan jelas banget di Bitget nggak ada namanya gangguan, maintenance, tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya. Saya pakai Bitget lancar-lancar aja gitu ya. Enak aja pakai Bitget ya. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke, kali ini datang dari Bloom. Ini banyak banget yang baik kita request, Bang, tolong update terbaru dong dari Bloom iDrop. Kayaknya udah lama banget saya nggak bahas tentang Bloom iDrop. Ini tampilan websitenya aja udah beda banget ya di aplikasi Android ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada beranda, ada earn, ada mempad, ada token, ada wallet ya. Kita lihat buat di pendapatan atau menghasilkannya di sini, kita bisa mengikuti beberapa airdrop atau BP yang dapatkan poinnya juga. Seperti membuka menyelesaikan BP ya atau Bloom point di dalam aplikasi mereka. Nah, ini kita lihat ada beberapa bot mining, kemudian juga ini bisa kalian lihat dan gunakan. Nah, sudah kita buka aja, nggak perlu dimainkan sebenarnya ya. Itu udah dapat BP atau beberapa challenge secara langsung dari
Bloom Crypto tersebut ya. Nanti kita klaim secara langsung dari apa yang sudah kita lakukan ini. Jadi enak banget sebenarnya. Tuh, kita lihat dapat ya. Kita klaim itu dapat 500 BP dan kita klaim aja secara langsung dan kita otomatis mendapatkan 500 BP. Nah, kemudian juga ada beberapa challenge yang bisa kalian lakukan. Nah, ini gampang banget lah ya. Challenge-nya masih standar, masih easy banget gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada mempad juga. Dan kita lihat juga di mempad ini, kalian bisa lihat ya, ada beberapa orang-orang yang sering aktif banget dengan beberapa tokennya. Kemudian karena banyak banget memunculkan token juga di mini app Telegram ya, kemudian bisa menggunakan dari Bloom Crypto juga, dan ini beberapa token yang sudah terhubung atau sudah berada di DEX atau di checks-nya dari si Bloom tersebut. Bahkan beberapa token viral dan ada Baby Dogecoin juga ada di sini. Bahkan ada stablecoin, ada USDE, ada USDT dan lain sebagainya. Ini kalian bisa connect aja ke wallet Ton di Telegram lah ya. Sebenarnya akhir ini kan banyak yang kurang memuaskan ya hasil dari airdrop ya, tapi oke lah, nggak apa-apa lah, namanya gratisan ya, kita jalani aja sih ya. Nah, saya ada 3,9 juta BP, oke, mungkin saya klaim, dan kalian lebih banyak mungkin ya dari saya, mungkin karena udah lama saya nggak pernah mainkan, mungkin kalian ada yang di atas 10 juta, apa ratus juta, karena kita lihat mempoin peringkat aja itu banyak banget ya. BP orang-orang itu udah di atas 3 miliaran. Ini kita lihat 3,1 miliaran peringkat pertamanya. Di bawahnya ada 2 miliaran dan rata-rata di atas 1 miliaran. Jadi banyak banget ya. Mereka mengumpulkan BP di Bloom Point tersebut. Nah, kemudian kita lihat juga di sini, kalian bisa connect ke wallet Ton untuk mengkoneksikan cukup hanya 0,01 ton atau 0,05 dolar ya jika di USDT kan ya. Oke, di sini juga ada pernyataan langsung dari CEO ya, atau dari pendiri dari Bloom. Kita lihat dari Gleb Kostareb, dia mengatakan bahwa hai semuanya, kalian akhirnya dapat melihat berapa banyak token yang kalian dapatkan di Bloom Crypto. Namun kami melihat banyak pertanyaan dan kebingungan. Mari kita uraikan semua, kata dia di sini ya. Oke, kalau kita lihat juga di sini ada beberapa yang mereka catatkan, termasuk di sini saya cek ya, kata dia, saya cek selama 300 hari dan hanya mendapat 30 Bloom. Apakah itu adil? Kata dia. Pertanyaannya yang sepenuhnya valid, namun berikut konteksnya. Lebih dari 1,3 juta pengguna memenuhi syarat untuk penghapusan. Dan kalian tidak sendirian, ratusan ribu orang juga melakukan check-in dan pencarian yang sama persis. Semua pengguna yang memenuhi syarat, ya, dia bilang mengatakan tersebut, yang memenuhi syarat ditempatkan dalam 8 tingkatan berdasarkan campuran faktor BP dan MP, check-in, dan aktivitas bermain game teman yang dirujuk atau keterlibatan teman, dan banyak lagi. Jadi meskipun kalian katanya aktif, imbalan kalian bergantung pada kontribusi dan dibandingkan dengan orang lain juga. Kemudian lihat juga di sini dalam pernyataannya, kita lihat poin saya lebih banyak daripada teman saya, kata dia. Tetapi hadiah yang kami dapatkan sama, ya, kata dia. Dan inilah alasannya, pengguna dikelompokkan ke dalam tingkatan dan setiap orang dalam tingkatan yang sama menerima jumlah drop yang sama, kata dia. Kalian dan teman kalian juga mungkin telah mengambil jalan yang berbeda, tetapi jika kontribusi kalian secara keseluruhan menempatkan kalian di tingkatan yang sama, hadiahnya sama, ini memastikan keadilan di antara basis pengguna yang besar. Nah, kemudian juga dalam pernyataan lainnya, nah, ini ada beberapa pernyataan enak juga ya, jadi dijawab semua nih. Terus ada pertanyaan lain, mengapa ada pasting? Berikan saja kami tokennya. Jadi kami sering mendengar hal ini, tetapi pemberian hadiah di itu sengaja kami tidak di sini untuk memberi penghargaan kepada pemburu airdrop jangka pendek. Jadi mereka ingin, kata dia, memberi penghargaan kepada mereka yang benar-benar menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Jadi yang benar-benar itu yang dapat banyak lah gitu ya. Jadi pemberian hak, kata dia, mendorong keselarasan jangka panjang antara proyek dan komunitas. Jika semua orang menyerah pada hari pertama, tidak ada yang menang. Jadi kata dia, semakin yang aktif itu yang menang lah ya, kayaknya kalau nggak di sini. Itu yang dapat banyak lah ya maksudnya ya. Nah, kita lihat juga di sini dalam pernyataan lainnya bahwa saya membayar biaya perdagangan yang besar, mengapa hidup saya begitu kecil, kata dia di sini. Kami paham rasa frustasinya, namun airdrop tidak pernah mau dimaksudkan untuk mengganti biaya kalian. Ini adalah ucapan terima kasih karena telah menjadi peserta awal yang aktif. Jadi token Bloom itu katanya dirancang untuk memberikan manfaat nyata, diskon perdagangan, peralatan canggih, dan keuntungan masa depan. Bahkan seperti kebanyakan token bot, pertukaran, atau perdagangan, ia berdasarkan pada prinsip yang sederhana. Jadi kalian bisa mendapatkan imbalan karena melakukan apa yang sudah ada, yang kalian lakukan, bahkan memperdagangkan aset yang kalian yakini. Ini pernyataan langsung aja ya dari mereka, jadi saya baca aja dari mereka biar nggak
ada yang kekurangan gitu ya dari kalimat-kalimatnya. Jadi saya baca secara langsung ya. Oke, kalau kita lihat juga di sini, eh, mengapa kalian tidak meluncurkan token tersebut setahun yang lalu? Karena sejak hari pertama kami sudah jelas, kami bukan aplikasi ketuk untuk memperoleh penghasilan, kata dia, atau klik-klik aja. Kami bukan meme coin, dan kami saat ini sedang membangun produk berdasarkan dengan perdagangan on-chain. Permainan ini baru tahap pertama, jadi titik masuk yang menyenangkan dan menarik, namun visi jangka panjang kami selalu lebih dalam, lebih bermakna, dan berfokus pada perdagangan. Kemudian pernyataan yang ketujuh, kita lihat di sini. Jangan lupa juga bahwa Bloom telah menjadi salah satu proyek asli dari Telegram, yang mana yang paling menguntungkan hingga saat ini ya. Secara total mereka telah mendistribusikan lebih dari 7 juta dolar kepada para pengguna melalui airdrop seperti Dox, kemudian X Empire, Memfi, Sun, dan banyak lagi ya. Kemudian dia juga mengucapkan terima kasih ya kepada para pemburu airdrop dari si Bloom ini, pada orang yang percaya, kata dia. Bahkan ketika peluang tidak berpihak pada mereka, ada tantangan nyata, tetapi mereka terus membangun, dan saat ini mereka di sini lebih kuat dari sebelumnya. Oke, kita lihat sebenarnya tanda-tanda buat dari CEO ini. Intinya semakin aktif dari Bloomnya tersebut, ya semakin bisa dapat dari airdropnya lebih menguntungkan lah, kurang lebih demikian lah ya. Oke, sebenarnya masih oke-oke aja kalau masih gratis kan, asal jangan banyak-banyak fee-nya atau banyak-banyak yang aneh-aneh lah gitu ya. Kalau memang masih gratisan ya oke lah ya, kita jalanin aja sih ya. Yes. Oke, kalaupun kalian belum punya Bloom atau mau ketinggalan sebelum dia listing atau TGI atau di beberapa checks dan DEX, karena harganya kan belum kelihatan harga price-nya berapa, tapi total supply mereka itu kalau nggak salah 1 miliar ya. Berarti kalau 1 miliar token targetnya sih kayaknya di bawah $1 ya, mungkin 0,1, 0,00 atau 0 berapa ya, kita lihat aja ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.